orang bodoh tidak masuk surga. Betul tidak? Setuju tidak? Nah, ada yang bilang setuju, ada yang tidak setuju. Saya tahu pasti ada yang juga tidak setuju. Begitu toh? Ada juga yang tidak setuju toh? Nah, ada juga yang tidak setuju. Saya buka supaya kita tahu betul setuju atau tidak. Jadi Yesus bilang begini, hal kerajaan surga itu seperti seseorang yang pergi ke ladang, lalu menemukan harta karun di ladang itu, dan dia pulang menjual hartanya, seluruh hartanya dijual, dan kembali membeli ladang itu. Coba saya mau tanya, kira-kira orang yang pergi di ladang, lihat-lihat ladang langsung tahu harta karun itu orang pintar apa bodoh? Orang yang pergi ladang kosong di sana, lihat tanah kosong saja, tiba-tiba dia lihat baru bilang, ini harta banyak di situ. Itu orang pintar apa bodoh? Menarik buat saya. Itulah kita punya. Memang kita harus mulai berjuang mati hidup. Ulang lagi. Kalau ada lahan kosong, ada emas di bawah yang tidak terlihat, di dalamnya sekitar 200 meter di dalam tanah itu. Kalau orang datang di situ, kalau dia bodoh bisa lihat emas di bawah atau tidak? Tidak. Kalau itu harta karun atau bukan? Harta karun, betul. Jadi kalau orang yang bisa lihat harta karun di bawah tanah itu orang pintar atau bodoh? Bagus itu. Sudah mulai sampai di mereka itu. Sudah pelan-pelan sudah mau sampai itu. Jadi kalau orang pintar dia bisa lihat yang tersimpan di bawah tanah 100 meter di bawah tanah itu bisa lihat, itu orang pintar apa bodoh? Pintar. Nah, sekarang kita balik lagi tadi Yesus bilang, hal kerajaan surga seperti seseorang yang pergi ke ladang dan menemukan harta karun, dan dia kembali jual seluruh hartanya dan kembali beli itu ladang kosong itu. Nah, tandanya dia bodoh atau pintar? Pintar. Jadi yang masuk surga itu hanya pintar saja, kalau bodoh susah. Karena itu memang harus dibangun supaya pintar itu bukan anak sekolah saja. Banyak antara kita bilang, karena tidak bisa baca tulis jadi saya bodoh. Tidak. Pintar itu dia bisa mengambil keputusan tepat. Seperti dokter Cornelis Kodemete. Ini dokter. Kalau kita sakit pergi dokter, sakitnya mah dikasih obat jantung, mati. Kenapa dokternya bodoh? Seharusnya sakit mah saya minum obat banyak dan sakit jantung. Jantung tidak bermasalah, jadi masalah besar gara-gara dikasih obat itu. Nah itu tandanya seperti itu. Nah inilah kenapa pendidikan itu dibutuhkan. Jadi pendidikan itu orang punya pengetahuan. Pengetahuan itu datang dari formal sekolah seperti Pak Soleman dari DAPA buat dan teman-teman semua buat. Juga dalam pertemuan kita informally, pertemuan kita sehari-hari, pertemuan dengan kepala desa, pertemuan dengan guru SD, pertemuan dengan pendeta, pertemuan dengan pastor, pertemuan dengan mantri, pertemuan dengan kepala puskesmas, itu memberikan pertemuan-pertemuan itu memberikan pengetahuan pada saat kita saling berdiskusi. Nah, pertemuan dengan pendamping desa, pertemuan dengan pendamping petani di lapangan, bagaimana cara menanam yang baik, itu ilmu pengetahuan. Jadi jangan ambil sama ke bahwa orang ilmu pengetahuan itu adalah orang yang pergi sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, lalu dia lebih pintar dari orang yang belajar menenun seperti ini. Ini orang pintar, bukan orang bodoh. Yang buat ini pasti orang pintar. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Nah, kenapa? Karena kalau dia bilang tidak bahwa ini orang bodoh, umpamanya yang bilang ini kepala dinas apa namanya pendidikan, coba berdiri Pak Linus, berdiri supaya orang lihat. Umpama Pak Linus bilang saya tahu ini bikin orang bodoh, coba kita suruh dia bikin, dia bisa bikin begini tidak? Nah, pasti tidak bisa lah. Nanti orang bilang kau bodoh juga, jangan bodoh, kau juga bodoh.
Itulah maka saya selalu bilang, pintar dan bodoh itu bukan masalah kau bisa baca saja, tapi kau bisa bikin apa yang berguna bagi orang. Kecerdasan manusia ujung-ujungnya berguna buat dirinya dan berguna buat sesamanya. Itulah kecerdasan. Jadi kalau kita pintar baca tapi tidak ada guna buat diri, tidak ada guna buat sesama, nah itu bodoh. Dan beda. Pintar itu beda. Karena itu saya selalu bilang, pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal, outputnya selalu satu. Kalau orang ini datang belajar di TK, SD, belajar pertama nanti diperkenalkan bagaimana cara membaca, cara mengenal huruf. Nah, kalau kami dulu di kampung sana, guru-guru itu kalau mau perkenalkan N kan susah. Lalu suruh taruh lidahnya tolong lidah di langit, langit dari mulut. Gini ya. Sudah habis, sudah semuanya bunyikan. Nah itu sudah menuju jadi R itu. Itu dulu, kalau sekarang tidak lagi, sudah cepat sekarang. Anak-anak sudah pintar sekali. Jadi sekolah formal memperkenalkan cara orang membaca. Lalu anak kalau baca sudah pintar, pulang di rumah, pintar membaca, guru kasih nilai 10 atau 8 atau 9. Lalu bapaknya bilang begini, bapak mamanya, hai si anak pintar. Nah kita harus tanya, pintar apa? Pintar membaca. Bagus, berarti satu sudah selesai. Pintar membaca. Lanjut. Lama-lama dia membaca yang bagus, dia hafal teori-teori. Lalu kita tanya, dia gurunya kasih nilai, dosennya kasih nilai 8, 7, 9, 10. Lalu orang tuanya bilang, anak saya pintar luar biasa. Pintar apa? Pintar membaca dan ingat apa yang dia baca. Karena itu dia mengingat seluruh apapun yang dia baca, dia ingat semuanya. Itu berarti sudah pintar membaca, pintar mengingat. Belum cukup. Yang masalahnya kita punya sedunia pendidikan kita hanya sampai di 2 ini saja. Lalu dia keluar, dia tidak mampu mengerjakan apa yang dia baca dan dia ingat. Tidak bisa, dia tidak bisa. Contoh, SMK pertanian. Baca tentang bagaimana menanam jagung. Hafal cara menanam yang baik. Tidak pernah menanam. Dia tidak pernah menanam jagung. Tidak tahan panas matahari. Hujan datang lari masuk rumah. Kira-kira ini pertanian berhasil atau tidak? Nah, itu berarti sekolahnya masih belum berhasil. Anak ini hanya bisa membaca dan mengingat, tapi kerja membuktikan apa yang dia baca dan dia ingat, dia tidak mampu. Nah, kita punya tantangan besar di situ dalam dunia pendidikan. Karena dalam dunia pendidikan itu bukan cuma intellectual quotient saja, kecerdasan intelektual, tapi adversity quotient. Kecerdasan akan daya tahan terhadap tekanan. Jadi kalau orang-orang yang biasa pintar luar biasa, si anak ini pintar luar biasa. Bahasa Inggris omong mati pun, bahasa Kodi omong mati pun, Laura pun dia bisa walaupun lahir di Kodi, omong Wajewa pun dia bisa walaupun lahir di Kodi. Tapi tidak bisa kerja apa-apa, ya karena dia hanya bisa hafal saja, omong-omong saja. Suruh kerja kena panas bangun lari, kena hujan lari. Binatang apa yang kalau hujan datang lari? Nah, jadi kalau yang kena hujan lari itu ke kambing semua itu. Mau seperti kambing? Nah, karena itu kalau hujan, kita semua nih, bupati, kepala dinas, mau pergi kantor hujan jalan. Terima kasih Tuhan sudah hujan turun, jalan pelan-pelan, jangan lari, jalan pelan-pelan. Bahasa, ya biar saja, bahasa tidak mati. Manusia itu bahasa tidak mati, jalan pelan-pelan saja. Nanti kering juga sambil mengajar, sambil kerja. Lama-lama pakaian kering di badan. Betul atau tidak? Kenapa pakaian akan kering? Karena suhu tubuh manusia itu 36,5 derajat. Kira-kira begitu kalau sehat ya Pak Dokter ya. Jadi kalau orang sehat itu 36 derajat, sehat, naik bagus tadi di 36,5, sehat luar biasa. Jadi kalau panas seperti itu, baju basah pun tanpa panas matahari pasti kering di badan. Karena suhu manusia mampu menjadikan baju yang basah itu akan kering. Jadi jangan buru-buru. Kalau hujan, jangan pelan-pelan aja. Jangan lari. Jangan pelan-pelan sambil bilang, Tuhan, hujan terima kasih. Petani pun
pasti hidup. Sawah saya juga jadi, tapi jangan terlalu banyak-banyak. Kalau banjir mati semua. Cukup jangan terlalu banyak. Hujan 1 hari berhenti, 3 hari berhujan lagi. Nah, itu bagus. Itu orang-orang yang mengerti. Nah, karena itu memang di dalam membangun pendidikan, bukan saja gedungnya disiapkan, tapi guru-guru disiapkan lebih hebat. Saya pergi beberapa negara, mereka sekolahnya, maaf Pak SLD, sekolah mereka model seperti ini, pakai tenda begini. Tapi guru-guru yang mengajarnya hebat-hebat. Mereka punya buku-buku dari stensil, kertas-kertas biasa zaman dulu. Dan murid-muridnya pintar-pintar. Karena transfer knowledge yang diberikan kepada mereka luar biasa. Jadi kita punya target adalah gedungnya kedua, guru-gurunya nomor 1. Disiapkan guru-guru terbaik. Jadi kalau tanya saya sebagai gubernur, saya mau sumbang yayasan ini hari ini, tapi saya mau bangun guru-guru. Nanti kalau mau bikin acara, bikin begini lagi. Saya hari ini sumbang 500 juta untuk membangun guru-guru. Jadi guru-guru sekolah dulu. Dari Pak Soleman kirim mereka sekolah ke Pulau Jawa, sekolah ke luar negeri. Nah, 500 juta itu kalau baik-baik dapat 5 guru itu. 5 guru yang luar biasa. Itu lebih hebat dari kita bangun gedung. Bangun gedung mewah. Tapi kalau orang yang tidak mengerti semua hebat atau tidak? Tidak. Tapi kalau begini saja, tapi kalau pintar-pintar orang datang dari luar, sampai kita panggung kaki saya lihat ini siapa orang ini datang main-main di sini. Nah, begitu misalnya gitu, belajar dulu. Otakmu ini masih jauh sekali. Bagaimana kau hidup? Kau belum sampai sana. Itu karena pendidikan itu peradaban, pengetahuan itu peradaban, dan pengetahuan yang menolong kita. Pengetahuan itu akan membuat kita peduli. Orang kalau belajar pintar, otaknya bisa ngerti bagaimana peduli dengan orang. Orang belajar pintar, bagaimana dia punya keberanian untuk mengambil sikap. Dan 3 hal ini hanya bisa buat manusia menjadi manusia yang unggul. Think, heart, and God. Cerdas, peduli, berani. Kalau manusia pintar saja tapi kalau tidak peduli, itu bukan manusia, itu manusia tidak laku. Manusia peduli kalau tidak berani, ini jadi parah. Tapi kalau orang semua itu orang berani semua. Yang parah semua begitu. Yang penting jangan berani, tidak ada orang punya barang saja. Nah, itu tidak boleh ya. Kalau enggak nanti ditangkap, hukum bawa ke Nusa Kambangan. Sekarang gubernur dan sekarang kalau orang pencuri sapi, pencuri kambing, pencuri ternak, dapat tangkap, hukum tinggi, bawa Nusa Kambangan. Tidak lihat siapapun di sana. Jadi tidak ada yang keluar dari penjara bikin pesta penyambutan, tidak ada. Jauh sekali pesta penyambutan tidak dapat. Jadi itu beda sekarang. Karena itu kita harus mulai. Pendidikan itu harus membuat orang cerdas untuk dia melakukan langkah-langkah inovasi.